Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa mekemit di Pura Luhur Pasatan yang ada di Jembrana, Bali. Nah, di sini Santi mekemit dalam rangka semalam itu hari Siwo Suci Siworatri ya. Jadi banyak hal yang memang harus kita renungkan, evaluasi diri, mulat sarira. Nah, di sini Santi akan mengupas tentang sejarah pura yang ada di Pura Luhur Pasatan. Ya, kita bisa lihat bahwasanya di sini tuh ada batu yang cukup besar ya. Ini adalah sebagai bentuk sejarah perjalanan Ida Dayang Nirate atau Ida Dayang Dujendra dan memiliki okan putri atau okan istri yang memang di sini sebagai tempat untuk seperti semedi, terus bagaimana beliau merenung dan lain-lain. Ini jadi untuk napak tilasnya beliau ada di sini seperti itu. Nah, ini juga bisa disebut sebagai tempat pelewatannya Dewi Ulundanu juga seperti itu. Jadi kalau untuk ada yang melukat dan lain-lain itu untuk Nunas Tirtanya di sini. Ya. Nanti bagaimana untuk sejarah lengkapnya, Santi bisa wawancara. Semalam itu Santi udah wawancara dengan Bapak Jero Mangkunya yang ada di sini tentang sejarah pura, terus banyak hal yang nasihat-nasihat beliau ya. Kita bisa lihat di sini puranya di sini. Nah, ini udah pagi nih, maaf rambutnya belum rapi ya. Nah, ini kita lihat ini patmanya. Jadi ini untuk nyimpan pratima untuk betaranya, betarinya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau untuk di sini nih untuk pelinggihnya beliau Betara Ratu Nyoman ya. Terus itu untuk taksunya di sana juga kita bisa lihat ya. Ini juga kita lihat bisa di sana juga. Nah, itu dia. Nah, kalau untuk di bawah nanti Santi akan jelaskan juga untuk pas waktu closing ya. Jadi ini semalam Santi di sini dari jam berapa? Jam 9-an ya. Jam 9-an lah di sini. Untuk diskusinya. Tapi untuk pas datang ke sini sekitar sore karena hujan, jadi kita sembahyang dulu. Habis itu kita syuting di bawah. Nanti bagaimana penjelasannya? Nanti bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Yang widi puni ke ator tiga suksema yang widi antuk sani sampun kepijak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara berkat Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa berada di Jembrana, negara yang ada di Pulau Dewata ini, yang di Pura Pasatan Luhur nggih. Pura Luhur Pasatan. Oh, Pura Luhur Pasatan. Ya, Pura Luhur Pasatan. Om Swastiastu Pak Jero Mangku. Om Swastiastu. Om Swastiastu Pak. Nggih, Swastiastu. Nggih. Santi ngaturaken suksma banget sudah diberikan kesempatan di hari suci Siworatri ini ya untuk nangkil yang ada di Pura Luhur Pasatan ini. Baiklah, kenalan Dumun Pak Mangku karena kan banyak nih penonton Santi Dharma Chandra khususnya generasi muda yang pengen tahu, katanya biasanya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang nih. Nah, boleh tahu nama lengkapnya Pak Mangku ini? Okay. Swastiastu. Swastiastu. Nama Titiang Iko Manggede Arya Kusuma Gusti. Nggih. Yang lahir tanggal 27 Juni tahun 1974. Nggih. Berarti sampun ngayah jados pemangku di sini tuh berapa tahun nih? Kira-kira kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Nggih, 13 tahun. 13 tahun. Berarti udah lama nggih. Ya, udah lama. Dan sebelumnya kan tadi pas waktu ngobrol-ngobrol di Pura, Pak Mangku juga pernah kuliah di Semarang ya. Nggih, betul. Jadi di Semarang mana, Pak Mangku? Ya, di Semarang di universitasnya tuh Stikubang namanya ya. Okay. Kalau sekarang mungkin perbankan atau perbanas atau sekolah tinggi ilmu ekonomi. Yes, ekonomi itu daerahnya di Semarang Kota. Okay. Di Jalan Undip lah, di
Nggih, di kota, Di Diponegoro ya itu di kan? Ponorogo ya, ada di jalan kampusnya yang di sana. Nanti Santi yang akan melalui ke Ya siap. Semarang. Siap. Tuh Haji tuh Gus. Nah, ini balik lagi. Pak Mangku ini kan memiliki seorang istri Dharmika Hindu. Betul. Ya. Nah, bagaimana sih Pak Mangku ini membimbing beliau yang mungkin dari nol belum tahu Hindu, terus bagaimana beliau sampai bisa jadi pemangku untuk menemani Pak Mangku gitu kan. Itu bagaimana? Mungkin nanti bisa untuk para suami yang punya istri Dharmika Hindu bisa ikut semangatnya Pak Mangku nih. Bagaimana Pak Mangku? Inggih. Nggih. Asengkare. Nggih. Tiang coba pengalaman pribadi Tiang. Nggih. Karena kebetulan juga istri Tiang Nggih. seorang Dharmika, mungkin dari Muslim masuk ke Hindu. Nggih. Itu memang kalau dibilang tantangan itu luar biasa sih ya. Nggih, nggih. Mungkin tadi sudah diceritakan oleh Mangku istri. Nggih. Mungkin dari pihak keluarga Tiang, keluarganya Ibu Mangku, Nggih. pasti ada pro dan kontra Nggih. seperti ini. Mungkin dari pihak keluarganya Bu Mangkunya itu pingin Tiang masuk Muslim, Nggih. begitu. Sedangkan Tiang dari pihak keluarga laki, Nggih. pengennya sih mencari istri yang sama Hindu. Oh gitu. Karena mungkin Tiang kuliah di Jawa, di mana bumi dipijak. Disitulah kebetulan cinta itu tumbuh. Oh itu gitu. cintanya tumbuh, itu tidak bisa dipaksa. Nggih, nggih, nggih. Ya tumbuh begitu aja, mengalir seperti itu. Nah dari awal beliau Tiang ajak Mangku istri itu ketemu di Semarang, satu leteng, satu kampus. Dan di sana juga di Semarang ada istilahnya paguyuban Hindu. Oh ada ya, Ada. kayak apa semotonan gitu Nah, ya. persekutuan Hindu. Dari situlah awalnya kita membina beliau. Nggih, Sering Tiang ajak sembahyang, gitu. purnama tilem, ketemu sama teman-teman Hindu yang ada di Jawa Tengah Nggih, kebetulan. nggih, Nah, cerita. Nah, seperti sekarang ini hari suci Siwolatri, kita ikut Siwolatri, hari Saraswati, Penyepen. Nggih. Kita berbaur lah di sana. Oh gitu. Mungkin awalnya dari sana dia kecintaannya untuk Hindu. masuk Hindu Oh gitu. tanpa ada unsur paksaan. Nggih, nggih, nggih. Nah, dari awal dari sana beliau mungkin memahami keberadaan Hindu seperti ini, Nggih. konsekuensinya masuk Hindu akal seperti ini, Nggih, kan nggih, dari awal dari sanalah Tiang membimbing sedikit demi sedikit. Nah, untuk dasar-dasarnya beliau akan masuk ke Hindu. Karena prinsipnya beliau istri Tiang kalau sudah masuk ke ke suatu agama, Nggih. artinya baik itu Hindu, Muslim, Atau Kristen atau, atau apapun. Kristen atau apapun yang ada di agama yang di Indonesia, Tiang sarankan jangan setengah-setengah. Totalitas tanpa Totalitas batas. tanpa batas. Nggih, Pokoknya nggih, kita yakin agama apapun yang kita anut, kalau sudah kita jalankan dengan tulus ikhlas, akan ketemu artinya cinta damai, artinya sejahtera, artinya Tiang bisa bilang pokoknya kita berjalan sesuai dengan alur, sesuai dengan kebahagiaan nanti yang kita ketemukan. Oh gitu. Ya, seperti prinsip orang masuk, apa sih gunanya masuk agama kan seperti itu prinsipnya, berarti amatnya akan menuju ke akhirat, mencari kehidupan yang lebih bagus, artinya mungkin Kita ketenangan, reinkarnasi juga lebih reinkarnasi bagus. nanti mungkin ada seperti itu yang di Hindu, ada reinkarnasi lagi akan Atau bisa moksa. Kalau moksa sih maaf, itu yang sudah ilmunya sudah Tinggi banget. udah tinggi gitu banget kan. kok sampai ke moksa. Nah, itu yang bisa Tiang sampaikan mungkin. Dan juga Mangku itu niat untuk masuk Indunya luar biasa, Tiang ajukin jempol, dan belajarnya pun dia sungguh-sungguh. Ya. Artinya. Nah ini kan terkait di Bali ini Pak Mangku ya, untuk adaptasi. Mungkin kalau Pak Mangku Hindu Bali tapi tinggal di Jawa mungkin nggak seramai kayak di Bali gitu kan. Betul. Bagaimana sih kiat-kiat? Karena ini juga Santi rangkum dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang mungkin memiliki pasangan Dharmika. Kadang itu ada ngomong gini kan, ngapain sih kamu nikah sama orang Jawa gitu kan? Terus apalagi tahu Banten nggak? Nah bagaimana Pak Mangku menempatkan istri Pak Mangku agar bisa tetap dihargai dan dihormati untuk di lingkungan mungkin di keluarga, di lingkungan Banjar, adat, itu bagaimana? Pak Mangku sebagai pembela istri gitu. Nah itu bagaimana? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa sekali, dan pengalaman itu memang ya. dibilang sulit ya sulit, dibilang gampang ya gampang, seperti itu. Ya, yang kebetulan kan
keturunan pemangku. Nggih. Harus Tiang jalani Heeh. kehidupan Tiang. Memang Tiang sudah tahu dari Tiang masih muda Heeh. bahwa saya akan menggantikan ayah saya sebagai Nggih. seorang pemangku. Nah kebetulan lingkungan Tiang, baik itu kakak saya, ibu Tiang, Heeh. dia tuh tahu calon menantunya orang Muslim. Nggih. Beliau membimbing, mengajari Nggih. sedikit demi sedikit dengan rasa yang tulus ikhlas. Kita juga ibaratnya orang sekolah, tidak mungkin langsung SMA, kan mulai dari TK, SD, SMP, melalui proses yang sangat panjang. Dan akhirnya kami jalani dengan apa namanya, masalah Banten atau bagaimana, belajar atau tidak jadinya. Tidak seharusnya harus ada peseraman begini begitu, enggak. Dengan lingkungan Tiang, karena ayah-ayahan mungkin ibu Tiang, kakak Tiang mendampingi ini begini masalah upacara, ya jadinya secara otomatis aku bisa menyerap ilmu dari sana. Gitu. Dan pertanyaan yang tadi Tiang garis bawahi, bagaimana menempatkan istri gitu agar dihargai? Menempatkan istri Tiang biar bisa dihargai, kembali ke diri sendiri kan, kembali ke istri Tiang. Dia bisa berbaur dengan masyarakat, satu sisi bisa, kalau ada ngayah kita ikut ngayah, seperti itulah. Mungkin dari keluarga juga bisa diadaptasi gitu. Dengan adaptasi dengan keluarga, pokoknya kalau kita masuk ke kandang harimau harus bisa jadi harimau. Kalau kita masuk di kandang apa namanya kambing, ya bisa jadi kambing gitu, bisa lembek gitu. Pokoknya bagaimanapun itu harus kita pelajari kan, seperti sesuai itu. Dengan ajaran Tirta di agama Hindu, dimanapun tempat, mau di baskom mau di ini, tetap harus bisa menyesuaikan dengan tempatnya. Betul. Nah, Pak Mangku, balik lagi ke Pura Luhur Pasatan ini kan. Nah, ini Santi baru pertama kali sih di sini kan. Jadi waktu itu kan Santi sempat tanya sama tugasnya bahwasanya mana sih pura yang memang bisa untuk kegiatan spiritual, dan beliau nunjukin untuk di sini, dan Astunggara hari ini di hari suci Siwaratri ini bisa terrealisasi gitu. Nah, Pak Mangku, ini Pura Luhur Pasatan ini di Banjar mana? Ya, kemarin yang ungkapkan sedikit artinya mengenai mungkin sejarah dari Pura Luhur Pasatan. Kebetulan letak dari Pura Luhur Pasatan ini berada di daerah Dangin Pangkung Jangu. Nama desa itu? Nama Banjar. Oh, nama Banjar. Desa Posanten. Banjar Dangin Pangkung Jangu, Desa Posanten. Itu mengenai letak Pura Luhur Pasatan. Dan mengenai sejarah dari Pura Luhur Pasatan yang bisa sedikit gambarkan secara garis besar, ini ada kaitannya dengan perjalanan ide Dangyang Nirate. Oh, dari Jawa. Mungkin dari nampak tilas beliau dari Jawa ke Perancak, Rambut Siwi sampai Ring Pura Luhur Pasatan. Nyegaru gunungnya ke sini. Oh gitu. Nah, karena beliau Dangyang Nirate kan mempunyai apa namanya putra putri itu banyaknya 7. Yang kembali lagi ke belakang niki. Dangyang Nirate di perjalanannya dari Jawa ke tilas beliau ke Bali. Beliau kan naik perahu. Namanya itu labu pahit yang dipakai. Kalau sekarang tuh jukung. Untuk menyeberang ke Bali. Karena mungkin cuaca bagus, anginnya bertiup dengan bagus, mendaratlah beliau di Desa Ancak. Dan sekarang dinamakan Perancak. Di tempat beliau di sana pertama kali datang, dibikinlah suatu pura yang namanya Pura Perancak. Seperti ini. Nah, itu berjalan lagi, nampak tilas beliau, ini kan masih hutan belantara, mungkin dia ada perjalanan pakai apa namanya itu yang jalan sempit, jalan kecil. Beliau dituntun oleh seorang ada kera gitu loh, ada kera. Seolah-olah beliau ngasih petunjuk jalan ini yang harus ditempuh gitu. Makanya beliau bersabda kepada anandanya, putra-putranya, seketurunannya itu jangan pokoknya sayang sama keranya itu loh, tidak boleh disakiti, tidak boleh dipelihara. Karena beliau sebagai petunjuk gitu loh, petunjuk arah jalannya beliau menuju ke nampak tilasnya beliau. Dan jalanlah tengah belakang belantara.
Sampai pada akhirnya beliau ketemu dengan naga ini, naga besar. Naga besar. Di dalam naga itu kan semua anaknya ini takut ya. Anaknya takut nih, ada naga besar sekali, tapi beliau karena Dang Yang Lina itu Wikan, artinya seorang pendeta. Beliau masuklah ke mulut naga Niko. Di mulut naga Niko masuk sampai ke dalam, dan di sana ada dijumpai di dalam perut naga itu telaga. Oh kayak gitu. Telaga. Di dalam perut, di perut naga itu ada telaga, dan ada pohon tunjung di sana. Ada tunjung putih, tunjung merah, sama tunjung hitam. Itu kalau di Hindu namanya seperti Trimurti lah, Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, beliau keluar dari mulut naganya itu, berubah wujud, artinya dilihat oleh anak istrinya. Beliau seram gitu loh, berubah-ubah wajahnya, kadang putih, kadang hitam, kadang merah. Nah, anak-anaknya ini takut sama istrinya, berpencarlah anak-anaknya ini. Saking ketakutnya, ada yang lari kemana-kemana itu. Pada akhirnya yang lari ke sini, artinya yang istri ini yang Sugrapakulun persengan ide, Dewa Yusuwa Bawa, yang beristana di Pura Luhur Pasatan. Oh, berarti beliau yang melinggi Betari di sini. Ulundanu di sini. Dengan persengan Dewa Yusuwa Bawa, seperti ini. Nah, dengan tapa berata semadinya beliau Dang Yang Nirata, beliau munggah di Bukit Pemunggahan. Di sana kan ada pelinggih lagi. Jadi tempat payogan beliau gitu? Artinya begini, beliau karena anaknya hilang ini, beliau bersemedilah di Bukit Pengunggahan itu. Oh gitu. Untuk di mana anak saya yang hilang ini, kan itu ceritanya. Beliau sudah dapat pewisik, didatangi oleh orang tua Lingsir, atau udah kakek yang ngambil di sini, di Duku Sakti Pacekan namanya. Terus beliau udah yang ngasih petunjuk bahwa putri beliau yang bernama Dewa Yusubawa ada di Pura Luhur di sini. Oh, di sini melinggi di sini. Dalam semedinya itu ada wangsit ada pawisik gitu. Setelah itu habis semedinya kan sudah selesai. Beliau langsung mengingat itu apa yang dikatakan Derodukuh Sakti Pacekan itu yang di sini, bahwa berjalanlah beliau sampai kepada daerah Diki di Pura Luhur Pasatan. Beliau bahwa melihat putrinya itu menangislah di atas batu besar, itu batu linggo ada di sana, tempat itu menangis berhari-hari berbulan karena terpencar ini sama saudara-saudaranya. Iya, yang diapit dengan pohon andong sama pelawo. Ada itu sana. Nanti yang tunjukkan di sana tempat beliau menangis berhari-hari berbulan saking sedihnya. Yang singkat cerita nih, kalau diceritakan panjang sekali di perjalanan. Tapi ini sebagai kalau teman-teman mungkin banyak juga yang ingin tahu tentang perjalanan Ida Dayang Dwi Jendra atau Ida Dayang Nirata itu, untuk napak tilasnya salah satunya yang ada di Bali, ada di Pura Luhur Pasatan di sini. Karena piyogan anaknya beliau melinggi di sini. Nah itu kan. Nah secara singkat lagi ini untuk puranya jadi bagaimana? Ada hubungannya nggak sih tentang kerajaan di Jembrana? Mungkin ada nggak sih? Gitu? Oh iya. Itu bagaimana? Masalah hubungan dengan kerajaan Jembrana itu ada. Itu bagaimana? Ini menurut kisah ya, Tugon tapi bisa dipercaya seperti itu. Dulu kerajaan Jembrana, mungkin raja pertama itu, beliau kan artinya tidak mempunyai keturunan. Makanya beliau mungkin bersemedi atau bagaimana dapat pawingsit, harus ke Tenganing Wana, Jimbar Wana, kan di situ alas Jembrana ya. Nah beliau udah sama pasukannya, mungkin sama prajuritnya karena kerajaan, masuklah ke dalam hutan Riki, dan beliau mungkin karena capek atau bagaimana beristirahatlah di suatu tempat, tempat. Nah beliau mungkin ada yang bersemedi atau semua prajurit-prajuritnya bersemedi di sana. Beliau dapat pawisi atau wangsit, bahwa mungkin dengan tujuan beliau itu sampai ke tengah hutan, bahwa beliau itu tidak mempunyai anak lah, tidak keturunan seperti ini. Nah akhirnya mungkin beliau
pas bersemedi itu dapat, artinya mungkin ide memberikan petunjuk bahwa waktu habis dari di sini di semedinya itu Nggih. pulang ke rumah, akhirnya ide, nah yang singkat cerita ya biar istrinya bisa hamil gitu loh. Nah artinya puternya beliau dinamakan ide bagus Pacetan gitu, karena sesuai dengan daerah Driki. Nah seperti ini. Nah, misal nih Ki, satu lagi nih Ki Pak Mangku. Misal ada semeton atau umat sedharma yang mungkin juga mengalami hal yang sama, susah untuk keturunan. Biasanya kan pasti ada yang lunas tirta di sini juga kan, kayak gitu kan boleh kan. Nanti kan bisa janjian kalau datang ke sini ini ada nomor infonya Pak Mangku. Ada nanti nomor infonya. Kalau banyak sih semeton atau masyarakat yang mungkin sudah lama kawin, mungkin 15 tahun atau 10 tahun, nah pokoknya yang puluhan tahun kawin, mungkin dari segi medis tidak ada apa-apa, gangguan apa-apa. Nah, memohonlah di sini. Memohon ring Pura Pasatan, kalau memang ide menghendaki Asungkara, sudah banyak juga yang terbukti dengan apa namanya, awalnya tiang Kasianu dulu, artinya melukat dulu sebelum melukatnya di melukat dulu di Segara. Nah, jadi untuk misal untuk semeton yang ingin lunas untuk keturunan dan lain-lain kan Pak Mangku tadi sebutkan bahwasanya untuk melukat dulu di Perancak karena ada campuhan ya di sana ya. Betul, Setelah betul. itu baru di sini kita lunas pengelukatan sama Ide Betari. Betari Dewa tadi. Dewa Yulun dan Riki melukat demo di sini. Setelah melukat baru kita mengadakan persembahyangan memohon kepada beliau. Setelah bersih kita semua sudah melukat segala macam, baru kita mohon persembahyangan bersama sesuai dengan permintaan semeton yang apa nanti yang seperti ini. Itu prosesnya yang lakukan sampai saat ini seperti itu. Dan samping itu ada yang nunas tambe, ampura yang tidak tahu apa, kita ngiring sama-sama, memohon sama beliau. Kalau beliau berkenan memberikan izin, memberikan restu, Asungkara dikabulkan. Ya. Nah, sudah banyak terbukti. Odalanya Pak Mangku, biasanya kan, aduh pengen tahu nih odalanya kapan? Kalau rame kan banyak nih, bagaimana kapan nih? Betul. Kebetulan odalan atau puji wali ring Pura Luhur Pasatan ini jatuh pada apa namanya Anggar Kasih Julung Wangi. Atau 14 hari sebelum Galungan. Oh, 14 hari sebelum Galungan. Jadi sampun untuk di sini untuk puncak odalannya ya. 6 bulan sekali berarti. 6 bulan sekali odalan di sini. Dan itu untuk upokaranya pakai plegembal. Berarti yang gede yang dipuput Ratu Brandeng. Iya, yang dipuput oleh Sulinggi. Sedikit bingkisan dari Santi Dharma Chandra buat Bapak ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, ini dengan Bapak siapa ini? Merapat dong, nggak usah takut-takut. Merapat dulu. Nah, dengan Bapak siapa? Komang Suarsana. Bapak Komang Suarsana. Jadi untuk ngayah juga di sini. Iya. Semangat nggak ngayahnya? Iya, semangat ya. Beri sayang Ida Betara ya. Nah, ini nanti kan tadi kayaknya batuk-batuk ya Bapaknya. Ini untuk sedikit rezeki buat beli obat untuk Bapaknya. Semoga bermanfaat. Ya Pak ya. Buat beli obat, jangan beli rokok. Oh iya, bagus. Oke. Baiklah, terima kasih itu tadi luar biasa. Titiang izin untuk makemit di sini. Nanti semoga untuk banyak hal yang mungkin bisa Santi dapat di sini dan semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Asungkara Swaha. Dikantongin dulu, tak tungguin. Baiklah, terima kasih Bu Mangku, matur sukses atas kebaikannya. Santi izin ya. Semoga Santi juga bisa meningkatkan serada baktinya untuk di sini sebagai Santi itu menganggap diri Santi itu sebagai anak kecil Tuhan. Jadi kalau ke rumah Tuhan atau di tempat suci di pura, Santi bisa happy, enjoy. Yang penting enjoy aja dulu, happy aja dulu gitu kan. Seperti itu. Untuk masalah ini itu urusan santai. Happy nggak? Happy. Ya. Baiklah, terima kasih. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan hal-hal yang tidak baik di hari Silwarati ini bisa dilebur oleh Dewa Siwa yang melindungi dalam setiap diri manusia. Dan bagaimanapun kita adalah sebagai umat sedharma, bahwasanya apapun yang kita tujukan, kita aturkan kepada Tuhan dan leluhur agar beliau bisa memberikan cahaya kepada kita semua. Kita tutup dengan Paramasanti ya. Om Santi.